Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas tentang pengantar Object Oriented Programming Class and Object. Di sini perkenalkan, nama saya Nanda Ardana. Di sini saya langsung ingin mempresentasikan tugas saya. Memaparkan perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Pemrograman berorientasi objek (OOP) mendekati pengembangan perangkat lunak dengan memandangnya sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Masing-masing memiliki data dan metode yang terkait. Contohnya, sebuah objek mobil dapat memiliki data seperti warna dan kecepatan, serta metode seperti maju atau berhenti. OOP menawarkan konsep pewarisan, di mana objek baru dapat mewarisi sifat-sifat dari objek yang sudah ada. Di sisi lain, pemrograman prosedural mengorganisir kode berdasarkan tugas atau prosedur. Program ini lebih linear dengan fungsi atau prosedur yang dipanggil secara berurutan untuk mengeksekusi tugas tertentu. Tidak ada konsep objek seperti dalam OOP. Jadi, perbedaan mendasar terletak pada cara pendekatan, pengorganisasian, dan struktur kode. Dengan OOP, fokus pada objek, dan pemrograman prosedural lebih berpusat pada prosedur atau fungsi. Mendefinisikan kelas dan objek beserta perbedaannya. Penjelasan 1. Kelas. Kelas adalah template atau blueprint untuk menciptakan objek. Itu mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki kelas mobil, atributnya bisa menjadi warna dan kecepatan, sementara metodenya bisa mencakup maju atau berhenti. Kelas menyediakan struktur dasar untuk objek tertentu. Objek. Objek adalah instansi konkret yang dibuat dari kelas. Dalam contoh mobil, setiap mobil tertentu yang ada dibuat adalah objek. Objek memiliki atribut yang didefinisikan oleh kelas dan dapat menjalankan metode yang ada dalam kelas tersebut. Perbedaannya yaitu adalah bahwa kelas adalah template atau blueprint, sedangkan objek adalah instansi konkret yang dibuat dari kelas. Kelas mendefinisikan atribut dan metode, sementara objek adalah instansi spesifik yang memiliki nilai unik untuk atributnya dan dapat menjalankan metodenya. Memberikan contoh kasus beserta implementasi pemrograman kode Java dalam OOP. Contohnya yaitu manajemen buku di perpustakaan. Ini ada implementasi pemrograman, yaitu di sini ada kelas buku dan di sini ada isinya atribut, terus konstruktur publik buku, public void untuk menampilkan informasi bukunya. Dan di sini juga ada kelas perpustakaan, yaitu diisi dengan atribut, dan di sini ada metode untuk menambahkan buku di koleksi, yaitu public main untuk tambahkan buku, public void untuk tambahkan buku. Di sini juga saya ada main class untuk menguji implementasinya. Di sini ada public class main. Dalam contoh tersebut, kita memiliki kelas buku dengan atribut judul, penulis, dan tahun terbit, serta metode untuk menampilkan informasi buku. Kemudian kita memiliki kelas perpustakaan yang memiliki koleksi buku dan metode untuk menambahkan buku ke koleksi serta menampilkan seluruh koleksi. Program utama menggunakan objek-objek dari kelas ini untuk menguji implementasinya. Memaparkan sifat-sifat atau apa saja yang dimiliki oleh sebuah kelas, misal instansi variabel, konstruktur, method, atribut, dan lain-lain. Sebuah kelas dalam pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa elemen yang mendefinisikan karakteristik dan perilaku objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Berikut adalah sifat-sifat atau elemen yang umumnya dimiliki oleh sebuah kelas. Instansi variabel. Variabel yang didefinisikan di dalam kelas dan nilainya bersifat unik untuk setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Konstruktor, metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat, digunakan untuk menginisialisasi nilai awal objek dan biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas. Method, fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode mendefinisikan perilaku objek dan dapat diakses melalui objek yang dibuat. Atribut, variabel yang didefinisikan di dalam kelas dan menyimpan data terkait objek. Atribut digunakan untuk mempresentasikan karakteristik atau properti objek. Encapsulation, konsep untuk menyembunyikan implementasi internal dan detail dari kelas. Atribut dan metode dibatasi aksesnya untuk mencegah manipulasi yang tidak sah. Iteration, konsep memungkinkan kelas baru, subkelas, atau turunan.
mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, superkelas atau induk. Polymorphisme, kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk. Dalam konteks OOP, ini dapat merujuk pada kemampuan objek untuk merespon metode dengan cara yang sesuai dengan tipe objek tersebut. Abstrak, proses menyederhanakan kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos fitur-fitur penting. Kelas menyediakan abstrak untuk mempresentasikan objek dalam dunia nyata. Static variable, variabel yang nilainya bersifat bersama untuk semua objek dari kelas, tidak terkait dengan instansi objek tertentu, melainkan dengan kelas itu sendiri. Static method, metode yang terkait dengan kelas, bukan dengan objek individu, dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.